Asli, dulu yang Evil Trigger gak expect banget sih. Hai Bung, kau ini dari kota bodoh mana? Halo guys, kembali ke Decoda dengan video yang paling ditagih terus, bahkan sempat ketunda. Karena entah kenapa pas videonya mau dibikin ada aja loh. Sakit lah, mati lampu lah. Semua movie boss Ultraman New Gen Part 2. Pastinya final boss yang muncul di movie yang memang dari part 1 kemarin udah banyak banget dan macem-macem ya. Ada yang kita gak expect beneran bakalan muncul, ada yang muncul di movie duluan sebelum di series. Terus katanya ada yang terkuat tapi aslinya lemah. Bahkan yang biasa aja pun ada juga. Berasa kayak kaiju mingguan doang gak sih? Jadi ini guys, semua movie boss Ultraman New Gen Part 2. Langsung aja, check it out. Yang pertama, Gearvaris. Menjadi final boss di movie Ultraman Jid dan merupakan dalang dibalik semua kemunculan Galactron di universe Ultraman. Finally kejawab ya guys. Karena pas dulu Galactron muncul di series OP itu tiba-tiba banget terus bikin penasaran sih. Yang ngirim nih robot kira-kira siapa tuh? Dulu aja mau bilang Juggler mikir-mikir gak mungkin loh. Ternyata selama ini Gearvaris dong. Setelah Jid, Orb Zero, dan Juggler berhasil mengalahkan semua robot Galactron di Okinawa, tiba saatnya mereka harus melawan Gearvaris di planet Kushia yang sedang berusaha bersatu dengan bumi. Ya secara battle udah pasti susah banget ya. Nih robot sekali ngeluarin jurus gak ngotak sih. Tapi pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jid dengan menggunakan Crescento Final Jido. Oke, untuk desain Gearvaris kalau kita lihat ini emang mirip Galactron banget ya guys. Kepalanya itu loh, badannya bulky, punya banyak senjata di tangan sama bagian belakang, dengan beberapa warna campuran. Kemudian untuk jurus, berhubung tadi senjatanya banyak, waduh. Seperti Valis Destru, Valis Sushon, Valis Brasia, dan Valis Daltivi. Pokoknya nih jurusnya gak jauh-jauh dari tembakan misi laser gitulah. Bahkan sempat comeback di series Z juga ya guys. Yang mana robot ini kembali hidup disebabkan oleh Devil Splinter, sehingga sekali lagi berusaha untuk menghancurkan semua kehidupan, tapi pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Z dan Jid. Mumpung itu posisinya Jid comeback, gak heran ya. Wah, kalau dikasih kesempatan buat baik lagi, kira-kira Gearvaris cocoknya di mana nih? Yang dua, Ultraman Torigia. Menjadi final boss sementara di movie Ultraman Roop sebelum muncul di series Taiga dan merupakan dalang dibalik beberapa kejadian Ultraman New Gen. Sebelum debut pun dia udah bikin banyak masalah ya guys. Kayak ngasih kekuatan ke Murnau, pernah ketemu Griza. Penyebab kenapa lu gosek jadi jahat ternyata karena Torigia juga. Ntar kalau ada waktu gue bikinin videonya lah. Yang mana Torigia sempat membawa Riku dan Pega kemudian membawa mereka ke Universe Row, bahkan menaruh Pega ke dalam Gankyu agar Riku bisa membunuh temannya sendiri. Selain Pega di sini Torigia sempat ketemu sama teman Katsumi juga ya, dengan menciptakan kaiju Yukio bernama Snake Darkness. Terus bikin Katsumi terjebak di planet lain. Mecha Gomora tuh ternyata dari dia loh. Pokoknya banyak ya guys. Meskipun berhasil dikalahkan oleh grup dan Jid menggunakan Wrecking Rova, at the end ini Torigia masih hidup sih. Sehingga dia akan memulai rencananya yang lain untuk bisa mengalahkan para Ultraman. Lanjut ke Wave New Gen, series Taiga, movie Taiga. Bener-bener pengen bikin jadi musuh jangka panjang banget loh. Walaupun ini Torigia bertahannya cuma 2-3 tahun doang ya guys. Oke, untuk desain dari Torigia, jujur dulu gue pas pertama kali lihat memang perlu pembiasaan sih. Da Ultra kok gini ya? Di kepalanya dia pakai topeng, color timernya ditutupin, di pundaknya ada part tajam dengan warna dominan hitam dan biru tua. Pas pakai topeng gitu bikin penasaran lah. Kira-kira kalau topengnya dibuka siapa tuh? Teorinya kalau nggak salah dulu banyak lagi. Ada yang curiga tuh Mebius, Ultraman baru atau enggak yang lain. Soalnya desain kepala Torigia sama Mebius emang mirip-mirip dikit sih. Kemudian untuk jurus dari Torigia ini banyak banget ya guys. Seperti Torera Ulti Geyser jurus petir dari tangannya. Ada Opto Dark Rise Kosen merah dari mata. Terus Gergi Daiji drill yang bisa bikin para Ultraman balik jadi basic form. Padahal tuh posisinya mereka lagi pakai form lain loh. Selanjutnya ada Claw Slashing dan masih banyak lagi. Ya, walaupun Torigia yang ori sekarang udah mati di movie Taiga, tenang, masih ada yang versi Isotop Pararer kok. Penasaran sih dia endingnya gimana? Karena kalau kita lihat kayak ada kemungkinan buat tobat ya guys. Dibikin happy ending gitu bisa nggak ya? Yang tiga, Snake Darkness. Juga menjadi final boss di movie Ultraman Roop dan merupakan kaiju yang berasal dari teman nama Katsumi bernama Yukio Toi. Berhubung Yukio ini dari awal emang tertarik jadi game developer terus ngedesain kaiju, di sini Torigia bikin kaijunya jadi beneran ya guys. Sehingga berguna untuk bertarung melawan para Ultraman. Ya secara battle udah pasti susah lah. Rosso aja udah repot, apalagi Blue sama Jid. Tapi dengan Rosso, Blue, dan Grigio berubah menjadi Ultraman Group, pada akhirnya Snake Darkness pun berhasil dikalahkan dengan Grooving Kosen untuk bisa mengembalikan Yukio dari pengaruh Torigia. Ya, untuk desain sebenarnya di video part 1 kemarin gue udah sempat singgung dikit sih.
Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ternyata kostum Snake Danus ini remodel dari kostum Zygo ya guys. Pantesan Zygo nggak pernah muncul lagi. Rupanya gitu toh. Walaupun jujur gak yang terlalu kelihatan remodel loh. Berasa pure kostum baru nggak sih? Coraknya dominan ditutupi pakai armor, kepalanya mirip kayak ular, dengan warna dominan putih dan merah. Kemudian untuk jurus ini bisa dibilang lumayan dikit ya. Seperti tragedi Xiaotou bisa ngeluarin hit ray dari bagian mulutnya. Dan terakhir ada Great Execution, yang mana Snake Darkness bisa mengeluarkan bola api dari bagian belakangnya. Meskipun kadang masih berasa kayak kaiju biasa, setelah kita lihat beberapa kali nih kaiju kayak lumayan gede juga loh. Perasaan kostum Zygo gak yang gede banget deh. Mungkin kostumnya diimprove kali bang. Bisa jadi ya. Yang keempat, Grimdo. Menjadi final boss di movie Ultraman Taiga dan merupakan sumber kekuatan kegelapan dari Toregia. Kenapa Toregia jurusnya bisa OP kebanyakan kegelapan segala macem? Karena asalnya emang dari Grimdo. Yang mana kaiju ini tersegel di dalam tubuh Toregia sebelum Taiga menghancurkan segel tersebut. Soalnya dulu kita emang gak mikir sampai sana sih. Grimdo aja di series gak pernah disinggung. Meskipun Ultraman New Gen sempat ngorbanin kekuatan berubah mereka buat nyegel Grimdo lagi, sama aja ya guys. Segelnya kayak bentaran doang sih. Sehingga tiba saatnya kaiju ini akan segera menuju ke bumi. Pas sampai di bumi, Taiga, Rosso sama Blue battle-nya gak mungkin gampang lah. Bahkan Grimdo juga sempat bersatu dengan Taro menggunakan ledakan Ultra Dynamite. Gimana tuh gak kacau banget? Setelah Hiroyuki dan Tri Squad berhasil menolong Taro, Toregia pun memilih bersatu dengan Grimdo, sehingga mereka sekarang berubah menjadi ukuran yang jauh lebih besar. Lagi-lagi nih battle-nya malah makin susah ya. Modal pakai Final Form doang yakin bisa. Tapi dengan semua Ultraman New Gen memberikan cahaya mereka ke Ultra Horn Taiga untuk mendapatkan wujud baru yaitu Ultraman Reiga. Pada akhirnya, kaiju ini berhasil dikalahkan menggunakan Ultimate Blaster sekaligus menjadi akhir dari Toregia. Orang dia udah sepenuhnya nyatu sama Grimdo. Jadi kalau Grimdo mati ya mati juga. Oke, untuk desain dari Grimdo nih serem banget ya guys. Bentuknya itu loh. Badannya bulky, di perutnya kayak ada mulut, di belakangnya ada banyak tanduk dengan warna dominan biru, merah, dan coklat. Secara jurus pun ini lumayan banyak sih. Seperti Grim Ray bisa ngeluarin kosen warna kuning, Acceleration bisa nyerang tiba-tiba, Grim Bolt ngeluarin petir, Lightning Beam, Possession, dan masih banyak lagi. Cuma kalau ditanya kapan comeback untuk sekarang masih sebatas di movie Taiga doang ya. Tapi berhubung Toregia yang isotop paralel punya Toregia, itu kayaknya bisa jadi kesempatan Grimdo buat balik lagi deh. Karena dari yang kita tahu pun untuk sekarang nih kostum Grimdo emang belum pernah diubah jadi kaiju lain sih. Yang kelima, Evil Trigger. Waduh, beneran New Generation 3 dong. Menjadi final boss di movie Ultraman Trigger dan merupakan wujud Evil Ultra dari Zabil setelah menggunakan Ancient Spark Lens bersama dengan Hyperkey Trigger dan juga cahaya orang-orang Lyra. Wah, dulu pas pertama kali lihat trailer Trigger episode Z gak expect banget sih. Ternyata Evil Trigger munculnya di movie dong. Karena awalnya kita kira muncul di series terus final boss di movie itu beda lagi ya guys. Tapi kayaknya emang lebih cocok dimunculin di movie deh. Kalau Evil Trigger dipaksa muncul di series apa nggak rame banget tuh? Setelah Zabi berhasil berubah ke wujud ini, bersama dengan Z Red Damage dari Celebro, mereka langsung melawan Ignis dan God Select. Asli nih Ignis di movie kayak dibikin lemah banget so. Nggak tahu kenapa ya. Terus habis Z udah ditolong, Celebro berubah jadi Destrodos dong. Itu Medal Destrodos gimana ceritanya? Tapi pada akhirnya, Evil Trigger berhasil dikalahkan dengan Kosen gabungan dan Zabir pun menghilang dalam bentuk cahaya. Ya, untuk desain Evil Trigger, berhubung referensinya emang ngambil dari Evil 3 udah pasti no complain ya guys. Base-nya ngambil dari multi-type, coraknya, warna. Bahkan ini jurusnya kebanyakan mirip-mirip semua sih. Seperti Evil Shield Kosen utamanya, Evil Slash tembakan tangan, Evil Shield berguna sebagai barrier. Kalau yang Dark Lightning sama Energy Absorption tuh lebih ke arah jurus baru ya. Tapi sama seperti Grimdo tadi, kita gak tahu apakah Evil Trigger kedepannya bakal comeback. Karena untuk sekarang mah emang sebatas muncul di movie doang. Tapi kalau balik di stage show gitu, ini Evil Trigger masih sering ya guys. Yang keenam, Gibelus. Menjadi final boss di movie Ultraman Decker dan merupakan Seijin scientist yang berusaha menginvasi planet lain. Kemudian bisa berubah ke wujud kaijunya bernama Gigalogaiza. Ya memang sebelumnya dia udah pernah nyerang beberapa planet. Salah satunya planet Lavie ya. Sehingga setelah Dinas mendapatkan kekuatan Ultraman dari Dyna, menjadi awal mula Dinas untuk mengejar Gibelus. Pas sampai ke bumi, kalau dilihat ini Gibelus emang lebih ngandelin pasukan Seijinnya sih. Cuma sekali turun tangan langsung pakai Gigalogaiza dong. Bisa nyatu sama pesawatnya lagi. Tapi pada akhirnya, dia berhasil dikalahkan oleh Decker dengan menggunakan Sergeant Kosen. Buat kita sih ini Gibelus emang bullshit doang ya. Ruler of Universe masa kalahnya gitu? Mana pas final battle sempat-sempatnya kabur lagi. Gimana Gibelus gak dibilang banyak bacot anjir. Jadi sebagai movie boss ini emang agak waste potensial sih. Padahal dulu kita pas pertama kali lihat trailernya dibikin penasaran loh. Habis kejadian Spia, wah ada yang baru nih. Penguasa universe gak tuh? Pas udah selesai nonton jong banget so.
Ini menurut gua pribadi ya guys. Asli entah kenapa Gibelus kurang weh. Tapi secara desain keren-keren aja ya guys. Bentuk Seijinnya simple, kepalanya emang lebih agak gede, warnanya juga campuran, bentuk kaijunya waduh. Ini kayaknya kostum baru juga deh. Nggak dibilang remodel kaiju lama sih. Mirip dinosaurus, warnanya bagus, apalagi pas gabung sama pesawatnya udah kayak pakai Battleizer dong. Cuma karena tadi sebagai movie boss agak waste potensial jadinya gitu dah. Secara jurus pun lumayan banyak ya. Seperti body lightning ngeluarin petir, spiral beam kosen ungu dari mulut, tail blade ekornya sekali ngeses kayak pedang, energy beam, homing laser, dan masih banyak lagi. Paling untuk Gibelus itu doang deh. Agak sayang banget ya guys. Yang 7, Gongirugan. Menjadi final boss di movie Blazar dan merupakan kaiju yang terbentuk dari Damu Dokshin bersama beberapa sisa bangkai kaiju yang pernah dikalahkan oleh Blazar. Seingat gue selain bangkai Bazanga masih ada yang lain sih. Ditambah ada bocil yang kurang perhatian orang tua terus pura-pura nyamar jadi Seijin, waduh. Sehingga Gongirugan pun bersatu dengan Yuki kemudian berubah ke wujud baru. Untungnya sebelum Blazar muncul, Scar udah sempat nolong bocil tadi sih. Yang pastinya secara battle ini susah banget ya guys. Blazar aja pas pakai Fedora Armor masih kerepotan loh. Pas dibantu sama Ergaron lumayan lah. Sehingga bersama-sama mereka berhasil mengalahkan Gongirugan, digembulkan jurus Blazar Kosen dan Asfaya. Oke, untuk desain dari Gongirugan jujur lumayan serem tapi kadang berasa biasa aja sih. Badannya bulky, ada corak kaiju yang pernah dikalahin sama Blazar, walaupun gak yang terlalu kelihatan banget ya guys. Dengan warna dominan hitam dan merah. Kemudian untuk jurusnya nih juga lumayan banyak ya. Seperti energy beam ngeluarin kosen dari mulut, energy spear ngeluarin bola energi, body lightning jurus petir, arm blade, arm claw, arm sickle, regeneration, dan yang lain. Tapi walaupun kelihatan biasa aja, uniknya kalau kita udah lihat bocoran kaiju arc kemarin yang namanya Helnara, kemungkinan untuk kaiju bisa dibilang gabungan dari Gongirugan juga ya. Asli tuh beneran berasa kayak kaiju fusion sih. Pantesan ditunggu banget. Kita sendiri pun udah bisa lihat komponennya apa aja lah. Contoh nih kayak kepalanya Gedos, tangannya Tagadula. Waduh. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk semua movie boss Ultraman New Gen Part 2. Habis New Generation, nextnya udah pasti yang Heisei ya. Mungkin tuh buat video minggu depan kali. Yang penting sabar aja dah. Pasti bikin kok. Bahkan yang Showa pun gue ada rencana bikin juga loh. Walaupun tuh videonya maybe 4 menitan sih. Kayaknya ya. Paling segitu aja guys. Kalau lu pada punya pendapat koreksi atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye!